Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Senin, tanggal 7 April tahun 2025. Kita berada pada hari biasa Pekan Prapaskah yang kelima. Bacaan yang hendak kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 12 sampai dengan 20. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber terang sejati, kami bersyukur pagi hari ini kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan juga masih beri kepada kami. Bapa, sebelum melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran, dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami, teman-teman kami yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Karena tubuh kami adalah milik-Mu, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa untuk menyembuhkan, menjamah dan memulihkan kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, serta saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan firman atau penjelasan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tetap saja tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang diutus Allah sendiri. Kita tentu pada saat ini akan mengatakan kepada mereka mengapa mereka tetap tidak percaya.
Kita harus tahu situasi saat itu. Mungkin saja apabila kita berada pada situasi saat itu pun kita belum tentu juga dapat mempercayai apa yang kemudian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu lakukan atau ambil keputusan. Mengapa? Yang pertama, untuk kita percaya kepada sesuatu itu kita perlu membuka diri, membuka hati dan pikiran kita. Karena apabila kita pada dasarnya sudah tidak suka, sudah menolak, maka bagaimanapun orang memberi penjelasan, bahkan bukti-bukti yang sudah kelihatan dan bisa dilihat, bisa dirasa pun tetap tidak percaya. Itulah yang disebut pikiran yang bebal. Dan kita sendiri, kita semua pernah mengalami hal itu apabila kita menutup diri kita terhadap suatu informasi atau keterangan. Ahli-ahli Taurat merasa mereka sudah lebih tahu tentang hukum Musa, tentang kitab Taurat, sehingga mereka merasa diri mereka lah yang paling benar. Mereka tidak mau membuka hati dan pikiran bahwa bukan hanya mereka yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, untuk memahami kebenaran. Yang kedua, mereka tidak mau mendekat dan memahami kehendak Tuhan sendiri. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, untuk memahami kehendak Tuhan sendiri diperlukan kedekatan. Kedekatan itu melalui doa-doa kita, di mana bukan hanya kita menyampaikan apa yang kita harapkan, kita perlukan, tetapi juga kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam hati kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita sudah membuka hati dan pikiran kita untuk memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita, bagi kita dan orang lain? Apakah kita sudah mendekatkan diri kita melalui doa-doa dan permenungan pribadi untuk kita mendengar suara Tuhan secara langsung kepada kita? Mari kita menyiapkan diri kita, membuka diri kita terhadap kehendak Tuhan. Tuhan Yesus adalah terang dunia, dan terang itu membawa semua hal yang baik, memberi pencerahan, memberi kejelasan untuk kita manusia. Apakah kita sudah merasakan terang itu di dalam hidup kita? Apakah kita bersedia membagikan terang itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang senantiasa membawa terang Kristus kepada dunia ini. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah,
sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Doremi hari ini. Kita akan berjumpa kembali esok hari dalam Doremi selanjutnya. Selamat beraktivitas, ingat selalu semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.